Nabi Sugrihi yata'ahadu qabra walidihi lil qira'ati alaihi. Masih terusan dari bab riba. Dikabarkan dari guru Ibnu Hajar, nafa'anallahu bihi, semoga Allah mendatangkan manfaat buat kita atas keilmuannya dan kesolehannya. Kana bisugrihi yata'ahad qabra walidihi lil qira'ati alaihi. Bahwasanya Syekh Ibnu Hajar ini masih kecilnya biasa berziarah ke kubur ayahnya untuk membaca Al-Quran atau zikir-zikir yang lainnya, karena di sini disebutkan hanya lil qira'ah, untuk membaca. Bisa Al-Quran yang dibaca, bisa zikir-zikir yang dibaca. Artinya apa? Bahwa dalam ziarah kubur itu boleh dan dianjurkan kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian zikir-zikir yang lainnya yang kita hadiahkan untuk yang kita ziarahi, baik itu orang tua maupun yang lain-lainnya. Jadi orang-orang dahulu pun, ulama-ulama dahulu biasa namanya ziarah kubur. Ya memang paling bagusnya itu dibaca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu kalau yang mau singkat aja. Kalau mau lama dikit silakan baca surah Yasin. Jadi pahalanya kita kirimkan untuk yang kita ziarahi. Itu yang sunnahnya. Bukan ziarah kubur itu kayak zaman-zaman dulu, sekarang sudah enggak ya. Pasangin petasan. Iya dulu ya petasan. Nah itu mubazir. Fakharaja yauman ba'da salati subhi bi falasin fi Ramadan. Suatu hari setelah sholat subuh, beliau ini keluar, masih gelap. Waktu itu adalah bulan Ramadan. Wa qala adunnu anna dzalika kana bil asril akhir bal fi lailatul qadar. Kata Syekh Ibnu Hajar, waktu dia ziarah ke kubur di bulan Ramadan itu, kalau nggak salah, menurut perhitungan beliau, itu adalah hari-hari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan beliau mengatakan bisa jadi itu malam Lailatul Qadar. Falamma jalasa ala qabrihi, ketika beliau sudah duduk di pinggir kuburnya, wa qara'a shay'an minal Qur'an, kemudian dibaca sesuatu daripada Al-Quran. Tidak disebutkan apa yang dibaca, yang penting ayat-ayat Al-Quran. Walam yakun fil maqbarah ahadun ghairuhu, dan di pemakaman waktu itu nggak ada orang lain kecuali dia sendiri. Fa'ida huwa sami'a ta'awuh al-adib wal amin al-fadi dia mendengar suara yang sangat menyayat hati, panggil berhenti, Wah kaja bisautin ajahu bin qabrin mabiyin bin Taurat wal
silahu bayadun alimun wa hadza bi sautin ajahu min qabrin. Dan ini datang dari sebuah kubur, suara ini datang dari sebuah kubur yang dibangun dengan batu, artinya dibuatkan lisan. Faqata al-qira'ah, setelah beliau dengar suara yang menyayat hati, berhentilah baca Quran. Dengar dari mana asal suaranya itu. Wastama'a sauta dzikal adab. Kemudian dia mendengarkan suara siksa tadi min dahilihi, dari dalam kubur. Wa dzalika ar-rajul al-mu'adzab ta'awwaha adiban. Dan orang yang sedang disiksa itu, sedang diazab itu betul-betul ta'awuhan adiban, dengan rintihan yang sangat kedengeran, jelas. Bihaisu yuqalliqu sama'uhu al-qalb, di mana suara itu sangat menyayat hati. Wa yabja'uhu, dan sangat mengagetkan. Fastama ilahi zamanan, setelah beliau mendengar beberapa lama, falamma waqa'al asfar khafiya hasuhu anhu. Setelah terang sedikit, tadi kan masih gelap, famarra bihi insan, ada orang yang lewat. Tadi gak ada orang sama sekali, ini ada orang yang lewat. Faqala lahu Syekh hadza qabru man. Syekh Ibnu Hajar tanya kepada orang yang lewat, ini kuburan siapa? Faqala, dijawab oleh orang yang lewat itu, hadza qabru fulan, ini adalah kuburnya si fulan. Adrakahu Syekh wa huwa shaghirun, ketika penghuni kubur ini udah tua, dia masih kecil. Orang yang lewat ini masih kecil. Wa kana rajulu al-mu'adzab ala ghayatin min mulazamatil masjid. Dan diceritakanlah bahwa orang yang sedang disiksa ini mulazamah, selalu ke masjid, sholat berjamaah. Wa salatu fi awqatiha, dan selalu sholat pada waktunya. Artinya tepat waktu, sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ada 3 hal yang harus kita tepat waktu, dipercepat, nggak boleh ditakhir. Pertama, kalau memang sudah adzan, artinya sholat harus dilaksanakan. Yang kedua, cepat-cepat kubur mayat, jenazah kalau sudah siap. Yang ketiga, kalau ada janda yang udah ada timpalannya, udah cocok, cepet-cepet kawin. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Jadi jangan ada cerita janda cuma dilancong-lancongin doang. Lagi palsu. Mana melancongin janda? Dia pun dilancongin, tapi dia gantian. Tapi si janda ini harus cepet-cepet kawin. Kalau mau dari jodohnya, jadi jangan jadi bulan-bulanan atau jadi cerita-cerita orang. Ke rumah janda yuk, ke rumah janda yuk. Jadi itu aja.
Wasumsu anil kalam, dan dia gak banyak ngomong, orang yang pendiam. Wa hadza kulluhu sahiluhu wa arrafahu minhu. Nah inilah yang dia saksikan, yang dia tahu tentang orang itu, yang diajak itu di alam kubur. Jadi orangnya orang alim, suka sholat jamaah di masjid, nggak pernah terlambat. Kalau udah azan udah nungguin di masjid. Fakabara ala sahil amru jiddan lamma alimahu minal ahwal allati kana dzalika rajul mutalabbisan biha bidzahir. Fakabara ala sahil amru jiddan. Nah ini hal yang sangat besar terjadi pada diri orang ini. Lima alamahu minal ahwal allati kana dzalika rajul mutalabbisan biha, sebagaimana keadaan yang didengar sekarang ini. Ayatnya sebegitu pedihnya sampai kedengeran keluar, sampai suaranya itu bukan di dalam doang tapi sampai keluar-luar kubur. Fasala wastaqsal ladzina yutalliuna ala haqiqati ahwali. Kemudian ditanya kenapa demikian, sampai diajak, padahal dia orang rajin sholat, rajin berjamaah. Fa'ahbaru, maka dikasih kabarlah keterangan tentang orang itu. Jadi setelah banyak orang, nah ceritalah siapa orang itu. Annahu kana ya'kulu riba. Jadi orang ini suka makan riba. Fa innahu kana tajiran. Awalnya dia seorang pedagang. Summa kabara wa baqiya ma'ahu say'un minal hitam. Falam tarda nafsuhu dhalimah al-khabisa antakula min janbihi hatta yatil maut. Pertama dia orang pedagang yang benar. Nah setelah dia tua, masih ada sisa dari modalnya itu, muamalahnya muamalah riba sampai dibawa mati. Artinya nggak sempat taubat, nggak sempat taubat karena matinya dalam keadaan makan riba. Beda dengan yang kita baca di awal kemarin. Walaupun dia sudah berbuat riba segitu dahsyatnya, kalau memang dia berhenti total, dia mohon ampun dan dia bertobat dan dilupakan semuanya yang lalu-lalu, insya Allah Allah maaf menerima tobat. Artinya dia mati, kalau dia mati setelah dia tobat, maka dalam keadaan baik, dalam keadaan meninggalkan perbuatan maksiat. Tapi ini mati dalam maksiat. Awalnya benar, tapi akhirnya. Makanya kata Nabi, sesungguhnya amal itu tergantung kepada bihwatibnya, daripada penutupnya. Bagaimana penutupnya? Bisa jadi dia dari muda nggak pernah jadi orang benar. Nah, udah tua baru benar, untung. Nah ada juga orang dari muda benar banget, mainnya ke masjid dulu. Pas sudah tua, kebetulan dibuka judi kasino di Jakarta, main judi terus. Ini kan baru dibuka nih, kasino yang menguntungkan. Balik ke zaman Ali Sadikin. Ya kalau dulu orang Cina doang, sekarang nggak tahu nih apa orang pemancingan ikut juga. Ya walaupun itu dilegalkan, tetap hukumnya haram walaupun dilegalkan. Kenapa dilegalkan? Kalau dulu tidak dilegalkan seperti
jadi bangun apa aja pakai duit itu, tetap al aslu baqa'u makana ala makana. Kalau memang asalnya haram, ya juga hasilnya haram. Nggak bisa misalkan pergi haji pakai duit yang haram kemudian diampuni dosanya, tetap dosanya kehilang. Ya kita nggak tahu bagaimana pemikiran pemimpin kita. Yang penting kita jangan kadang-kadang itu legal kemudian main di situ. Tapi kalau kita mah kagak, orang kagak punya duit. Karena mainnya itu kan bukan 10.000 20.000, untungnya ya sehari miliaran. Bal sawwala lahu syaitan al-mu'amalah bir-riba hatta la yanqusu maluhu fa'aqahu bidzalikal adzab al-alim. Bal sawwala lahu syaitan al-mu'amalah bir-riba. Jadi sampai akhir hayatnya itu dia muamalah dengan riba. Muamalah itu kan bisa jual beli muamalah juga. Jadi muamalah yang dilakukan itu bukan jual beli tetapi jual beli dengan riba. Hatta la yanqusu maluhu fa'aqahu bidzalikal adzab al-alim. Sehingga tidak berkurang hartanya, maka inilah yang menyebabkan dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Mungkin dengan riba itu dia merasa untung, tapi tidak ada keberkahan. Jadi kita nyari uang, nyari rezeki itu sedikit tapi berkah. Jangan banyak agak berkah. Nah ini banyak, untungnya banyak, tapi tidak ada keberkahan. Artinya apa kalau tidak keberkahan itu tidak mendapatkan ridho Allah. Jadi bukan banyaknya yang dilihat, tapi bagaimana ridhonya Allah. Apakah itu muamalah dari Allah atau tidak? Nah muamalah ini biar kata dia mendapatkan hasil yang banyak, tetapi tidak mendapatkan ridho, tetap kena azab, kena siksa. Mulai